96 lembar, 96 halaman menurut ya. Dan terus terang motivasi saya itu juga luar biasa ketika Pak Yasan menyatakan bahwasanya bagaimana literasi ini bisa membangkitkan kembali peradaban Islam. Itu saya kayak ada ketukannya luar biasa. Mungkin kita hanya bisa sedikit aja, nggak mungkin lah kita saya mewarnai ya. Cuma kita turut andil dalam hal itu. Seandainya semua guru terus bisa menyampaikan mutiara-mutiara kehidupan yang ada di sekitar kita dan dibahasakan dengan bahasa yang luar biasa, mungkin jadi di banyak orang. Bagaimana Pak Yasan memimpikan bahwasanya akan tersebar di Amerika dan sebagainya, itu kayak mengedok sekali, membuat saya semakin bersemangat untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena yang saya alami ini benar-benar pembelajaran tauhid yang luar biasa, yang mungkin tidak semua orang akan mengalaminya. Karena ini menurut saya ini ayat kauniyah yang Allah berikan pada saya. Ini kisah ini saya sinopsiskan di terakhir itu. Gadis kecil itu bernama Lutfia, berlari melesat menuju bahagia sejati. Saya selalu kalau dulu itu ikut nangis karena ingat anak saya. Gadis itu bernama Lutfia, berlari melesat menuju bahagia sejati tanpa menoleh sedikit pun. Dia lebih memilih Allah daripada aku ibunya. Panggilan Allah lebih menyenangkan. Bagaimana tersurat di surat Al-Fajr ya, ayat terakhir itu ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu panggilan Allah. Sementara aku hanya mendapatkan raganya dengan senyum keabadian dan sebaik tulisan, mengapa semua menangis, padahal aku selalu tersenyum. Dan ini memang benar-benar saya alami pada saat, ini yang klimaksnya itu pada saat di akhir sore itu ya, dia akan meninggalnya waktu itu memang malam jam 12, tapi sore itu sebetulnya banyak, makanya di situ ada beberapa bab ya, ada beberapa bab yang saya sampaikan. Awalnya ini memang sebelum saya ikut Ceris itu saya sempat buka buku, saya awali dengan foto Lutfia itu karena di situ saya sempat buka di laptop itu ada folder foto, saya buka, kok saya lihat foto anak ini ya, saya jadi ingat kembali. Jadi perasaan itu saya benar-benar saya alami pada saat itu. Sehingga ketika saya masukkan ke status banyak komentar, kangen ya gitu. Jadi itu memang benar-benar saya alami. Kemudian ada Ceris ini sehingga saya bisa menuangkan. Memang yang saya ingin menuliskan kisah itu, tapi tidak ada pematik yang memaksa saya untuk menulis, sehingga ketika ada ini langsung kayak ada sesuatu kekuatan bahasa untuk menyampaikan kembali apa yang 9 tahun yang lalu saya alami itu. Jadi di foto itu saya gambarkan seolah anak itu bilang, ibu kangen ya, gitu. Karena pada saat pesan terakhirnya itu dia bilang gini ke ayahnya, ya kalau kangen aku nanti lihat fotoku ya. Saya jawab gitu. Yang kangen ibu nak, karena kan waktu itu yang saya lihat foto di laptop itu. Akhirnya itu saya gambarkan di situ awal mulanya saya memulai cerita ini. Terus saya gambarkan bagaimana proses dia kelahirannya ke dunia juga begitu sulitnya, karena harus melalui proses operasi yang ternyata tidak diprediksi awal-awalnya. Nah ini kenapa kok saya sampaikan, karena anak ini ternyata, ini mungkin pembelajaran bagi ibu-ibu ya, anak ini ternyata memiliki penyakit yang langka, yaitu ada kista di saluran empedunya, dan itu kebetulan baru diketahui setelah stadium 4. Dan mungkin ini awal-awal sebetulnya kalau saya runtut, saya perhatikan lagi, ternyata itu sejak bayi itu sebetulnya ada tanda-tanda. Cuma dokternya waktu itu prediksinya keliru ya. Jadi dokter itu prediksinya mesti hepatitis. Jadi mungkin nggak langsung obatnya lah nggak langsung kena pada yang sasaran penyakitnya. Dan baru diketahui setelah dokter yang memeriksa itu dokter spesialis anak, tapi dia juga spesialis hepatitis. Itu langsung diponis ini ada kista di saluran empedunya. Karena ciri-cirinya mirip dengan hepatitis, matanya kuning, kemudian kulitnya juga agak kuning gitu. Jadi ini saya cerita ini supaya ibu-ibu mungkin waspada ya. Ketika bayi itu kecenderungannya anak yang seperti ini, kalau bawaan ini anak saya ini katanya dokter bawaan sejak bayi, sejak lahir. Itu perutnya cenderung kayak agak buncit. Jadi kayak kembung terus gitu loh, perutnya agak kembung gitu. Padahal kalau diperiksa itu enggak apa-apa. Jadi itu mungkin juga waktu dia usia 4 bulan itu juga sempat kuning, saya bawa ke dokter, sudah selesai, sudah nggak kuning sih, cuma saya perhatikan kembungnya itu kayak rada lama gitu, nggak sembuh, posisi perutnya itu seperti kayak orang kayak buncit gitu. Jadi mungkin ini juga saya berharap ibu-ibu mungkin
ketika ada bayi-bayi yang mungkin seperti ini tidak sampai terlambat, maksudnya tidak sampai terlambat penanganannya. Ini yang klimaksnya itu ketika di mana pada sore hari ini juga ada saya satu klimaks yang sangat saya rasakan bagaimana setelah operasi, kan sebelum operasi itu kan anak itu tidak boleh harus puasa ya. Kemudian setelah operasi, karena operasi besar sekali, saya jam 7 pagi masuk sampai Isya itu baru saya boleh menemui anak saya. Jadi operasi besar memang. Kemudian pada saat setelah operasi itu kan dia sudah 3 hari tidak kemasukan air tenggorokannya sehingga dia mungkin sangat kehausan. Tapi dokter memang melarang karena salah satu bentuk larangannya kalau setelah operasi itu tidak boleh tidak ada boleh yang masuk ke dalam lambungnya. Mungkin saya juga kurang paham sih. Karena nanti bisa pengaruh kepada ini kan masih saluran operasinya itu kan dibalik gitu ya sehingga belum sempurna lah mungkin hasilnya. Itu mungkin akhirnya ketika dia bilang gini, dokter saya haus, saya ingin minum. Dokternya bilang gini, enggak boleh mbak. Ketika dia ngomong enggak boleh itu kan hati saya sebagai orang tua itu juga apa gitu. Karena anaknya juga merasa sudah sangat tenggorokannya. Itu saya gambarkan dengan tutup botol. Akhirnya karena dokter mengizinkan boleh minum, tapi hanya satu tutup botol. Dokternya pada saat gini, dokter juga puasa bilang gitu. Tapi anak saya bilang ini, dokter puasa itu kan buka. Saya ini sudah 3 hari tidak buka sama sekali, jadi kering sekali. Maksudnya ngelak gitu istilahnya ngomong, ngelak dokter gitu. Terus akhirnya dokternya mengizinkan hanya boleh minum, tapi hanya satu tutup botol aqua itu tuh. Saya bisa bayangkan bagaimana ketika saya suapi itu, saya minumkan itu, betapa dia sangat menikmati sekali air itu begitu berharga bagi dirinya pada saat itu. Sudah ini mungkin, tapi di akhirnya memang anak saya setelah operasi memang sudah langsung kelihatan matanya sudah nggak kuning, badannya sudah matanya sudah jernih putih gitu dan sudah nggak menguning. Saya yakin itu sudah operasinya sudah berhasil. Ternyata Allah berkehendak lain dan kehendak Allah itu ternyata sudah diisyaratkan dari pesan-pesan yang anak saya sampaikan pada sore harinya. Bagaimana dia, Bu, tolong bacakan saya Yasin. Bu, tolong panggilkan yang Bu, kalau aku enggak ada, ini pesan ini yang membuat saya kuat. Kalau aku enggak ada, Ibu harus ikhlas. Karena masih ada adik. Nah, pada saat itu memang dia masih punya adik usianya 3 tahun. Itu yang membuat saya pada saat saya harus memandikan dia, saya harus bisa memaku dia untuk terakhir kalinya. Maka saya kuatkan supaya tidak sampai pingsan. Saya ingin pada saat terakhir dia saya bisa menampinginya di saat terakhir. Jadi alhamdulillah pesan itu begitu kuat sehingga saya juga sampai pingsan. Bisa merawatnya terakhir kalinya sampai dia saya mandikan sendiri. Saya ikut mengkafaninya dan saya ikut menguburnya, ikut mendampinginya dan adiknya cuma gini. Nah ini juga ada peristiwa yang luar biasa pada saat dikubur itu. Adiknya bilang ini, kenapa Mbak Fi harus ditinggal Bu? Karena mungkin belum paham ya itu. Pertanyaan itu juga sangat menusuk gitu ya. Kenapa harus ditinggal sendiri Mbak Fi? Pertanyaan terus gitu sampai saya akhirnya juga tidak terlalu kuat itu kan adik saya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwasanya ini pesannya gini. Bagaimana dia sebetulnya pada saat bayangan yang saya kemukakan di akhir itu, bagaimana mungkin pada saat bagaimana seorang ibu mau tidak mau mungkin anak atau ibu ya seseorang mesti akan ditinggal atau kita yang meninggalkan. Tapi pada saat kita ditinggal orang-orang tercinta yang terkasih, saya berharap kita juga bisa menerima sejatinya Allah tidak mengambil apapun dari kita karena semua itu milik Allah dan itu yang harus menjadi pembelajaran. Karena saya pernah ketemu seorang ibu yang ditinggalkan anaknya dan sampai gila. Itu saya berharap dengan baca ini ibu-ibu yang mungkin mengalami apa yang seperti yang saya alami bisa kuat, di akhir refleks saya katakan gini. Saya tidak ingin menodai. Saya tulis di refleksi saya ini. Saya tidak ingin menodai kebahagiaan anak saya dengan keegoan untuk memilikinya.
Saya terimakan dia di Allah dalam keadaan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya itu kalau cerita ini mesti tidak bisa, tidak menangis. Jadi terlalu lebih, tidak tahu ya. Saya terima kasih pada semua pihak yang telah menyelenggarakan ini, dan kami sudah mulai menerapkan pada anak didik kami untuk membuat seperti yang disampaikan oleh Budin. Mungkin gini Budin, kita diberitahu bagaimana kalau untuk anak-anak itu ya berapa lembar berapa gitu, karena Budin sudah pengalaman mencetak buku karya siswa itu berapa, dan mungkin saya mungkin diberitahu teknisnya seperti apa sehingga nanti hasilnya yang seperti diharapkan itu bisa saya sampaikan ke anak. Karena kemarin ketika saya sudah ada tugas dari situ, ada beberapa anak saya temukan ada 3-4 anak itu yang luar biasa, yang mereka sudah bisa melebihi yang ekspektasi yang saya harapkan. Dan itu mungkin kalau bagus nanti bisa saya ambil. Jadi mengena dengan, jadi dia ngambil background anak sekarang itu dikaitkan dengan agama. Itu luar biasa. Saya terima kasih Pak Maimun, Pak Abdurrahman, Pak Hersan, dan semua teman-teman guru PAI, terutama Semada Budin yang telah memotivasi kami untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan ya semampu saya menyelesaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, bukunya Bu Lulu memang diambil judulnya dari diarinya putrinya. Awalnya memang tidak terfikirkan ya, tidak terfikirkan untuk bukunya itu isinya apa, karena memang belum diungkap. Akhirnya dengan telaah satu, kedua, dan sering telepon, akhirnya ya alhamdulillah banyak hal-hal yang diungkap. Akhirnya jadi hampir terakhir itu sampai jadi 96. Ya, 96. Jadi ini luar biasa. Saya lihat kalau insya Allah teman-teman tadi yang mengikuti dari awal pasti saya aja dikasih awal itu sudah bagus Bu Lulu, saya aja udah tergugah gitu ya, emosi saya udah kena gitu ya, masih nangis. Ya seperti hari ini juga mungkin teman-teman yang laki-laki juga yang mungkin mengikuti juga ada terenyuh pastilah ya, siapa yang seperti itu. Ada tadi yang belum, memang Bu Lulu membacakan sekilas ya, tidak semuanya seperti Pak Nur Hamdi. Ada hal yang diungkap juga sama Bu Lulu dalam ceritanya saat anaknya mau dimakamkan, ternyata ada keajaiban pada saat itu meninggalnya pada waktu Ramadan. Ternyata dimakamkan satu liang dengan neneknya yang kebetulan pada saat digali ternyata kain kafannya itu masih utuh, masih bersih seperti belum tersentuh. Nah ternyata judul-judul seperti ini atau cerita-cerita ini sangat diminati karena coba saya share ke grup komunitas bisa menulis yang like dan ini dianggap punya manfaat itu lebih dari 5.000 penulis. Nah itu jadi Bapak Ibu sekalian, momentum yang sangat luar biasa kalau kita bisa menuliskan. Yang pertama ajaran Iqra, kemudian yang kedua adalah kita menuliskan dengan kalam, yaitu dengan tulisan ini yang bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, juga memberi pengetahuan ya. Seperti tadi Bu Lulu itu akan menceritakan detail bagaimana sebetulnya gejala dari kista saluran empedu, karena tidak semua orang tahu. Nah itu juga pengetahuan juga menurut saya ya dari kisah nyata yang diangkat menjadi cerita. Satu lagi sebetulnya Bu Nur Handayani, saya nggak tahu ini Bu Nur Handayani tadi izin ke saya terlambat tapi sampai sekarang belum bergabung. Dan ini bukan yang pertama, kedua, bahkan ini yang ketiga ya pengalaman Bu Nur. Sudah bergabung tapi Bu Nur belum juga ya sampai saat ini. Baiklah, mungkin itu yang bisa kita bedah hari ini, 3 buku yang menurut saya semuanya menarik dan semuanya ada pesan moral yang disampaikan sangat kuat oleh masing-masing penulis pemula. Seperti saya juga masih penulis pemula. Kalau saya awal dulu ikut menghasilkan 2 karya, sekarang alhamdulillah saya sudah punya 4 buku, mau yang ke-5. Ini alhamdulillah. Jadi masih tetap produktif saat kondisi pandemi. Monggo mungkin Pak Hirsan
berkenan mengomentari, memberi masukan kepada teman-teman yang sudah berpresentasi. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Maimot, Pak Abdul Rahman, kasih dari Kota Surabaya, dan juga Budin dan Bapak Ibu penulis pemula dari Kota Surabaya dan Bapak Ibu yang lain. Menarik, Budin, saya tidak menghitung jumlah berapa yang hadir, tetapi 4 atau 5 yang menulis ini sudah cukup untuk menggerakkan, sudah cukup untuk membangun peradaban Islam, karena nilai-nilai yang dibawa sebenarnya sudah cukup kuat, tinggal ini nanti produktivitasnya saja menurut saya, Budin. Seperti Ibu Musdaizanah tadi merayu sang kholik, apakah nanti judulnya seperti itu atau dibuat agak menimbulkan tanda tanya. Karena tadi saya melihat sebenarnya kan ada keberkahan meraih kampus idaman itu. Apakah nanti judul besarnya selalu merayu sang kholik, edisi saat ini kampus idaman. Nah, barangkali itu. Terus kemudian dari Pak Nur Hamdi, mungkin ini saya melihatnya sudah masuk novel, Bu Budin ya, Pak Nur Hamdi. Karena cerita atau narasinya sudah, alurnya sudah bertingkat-tingkat. Jadi mudah-mudahan seperti itu bisa masuk novel. Terus kemudian saya setuju tadi disarankan tidak semua diceritakan tuntas. Ada satu cerita yang membuat penasaran begitu untuk Pak Nur Hamdi. Bila perlu 1, 2, 3 yang penasaran. Karena saya lihat di Pak Nur Hamdi tingkat alur ceritanya sudah bertingkat-tingkat. Mungkin tingkat 2, 3, 4-nya diambangkan. Karena itu saya teringat yang ditulis Pak Nur Hamdi ini ada James Bond. Bagaimana film cerita James Bond itu bisa dibuat berseri, temanya mirip sebenarnya satu alur. Demikian juga Harry Potter, terus Robin Hood, Batman. Nah, mungkin nanti Pak Nur Hamdi berangkat dari KD Munakahatnya dengan tadi seri pertama itu surprise, mungkin nanti seri kedua Arini kecil atau apa, terus begitu. Saya melihat cerita Pak James Bond, Harry Potter, Robin Hood itu satu alur begitu. Orang ketika melihat atau menyaksikan film James Bond, film Batman, itu kan semua sumbernya dari cerpen atau dari novel. Alur ceritanya. Nah, barangkali yang punya Pak Nur Hamdi suatu saat ya sudah berfokus pada munakahat, terus kemudian yang tanda tanya tadi, alur ceritanya tidak diselesaikan tadi, itu menjadi seakan-akan cerita kedua, walaupun konteksnya agak berbeda, tetapi ada tautan. Sehingga nanti apabila menjadi serial James Bond atau serial Harry Potter, itu ada nyambungnya, ada ditarik ke flashback Arini atau Pak Aiman atau siapa itu. Nah, saya membayangkan kalau nanti terkait munakahat, itu jago novelnya adalah Pak Nur Hamdi. Iya. Terus kemudian merayu sang kholik itu judulnya ada di Bu Musdaizanah. Nah, terus kemudian tadi apakah nanti seri yang di Pak Nur Hamdi nanti serinya kertas putih misalkan. Kertas putih terus hari ini surprise.
Jadi James Bond-nya maksud saya, Batman-nya, Harry Potter-nya itu ada. Dalam bayangan atau benak saya, Pak Nur Hamdi, ketika Bapak menulis Munakahat tadi dengan berbagai setting tadi, dengan pelakunya yang selalu dikait-kaitkan tadi, satu, Nyun Sewu, ini saya mohon maaf, saya cerita diri saya. Mungkin Budin melihat saya adalah penerbit yang getol literasi. Saya nggak ada merek lain, Budin juga nggak akan melihat saya jualan es atau jualan bangunan. Budin nggak ngelihat. Pokoknya saya yakin Budin ingat saya pasti ingatnya adalah literasi atau penerbit. Nah, demikian juga ketika kita ingat James Bond, ceritanya kurang lebih sana, tetapi dengan setting yang berbeda-beda. Nah, demikian juga Munakahat. Munakahat itu nanti barangkali Pak Nur Hamdi akan banyak memperdalam tentang Munakahat dan banyak sekali, entah nanti Munakahat yang ke-1, kedua, ketiga, itu saya membayangkan kalau syukur-syukur Munakahat ke-1 ini sudah dapat di hati pembaca atau viral, ataupun nanti di Munakahat kedua, entah nanti judulnya terserah Pak Nur Hamdi, mungkin saya setuju kalau judulnya yang tadi disampaikan Budin, semua cerita jangan diakhiri, ada yang tanda tanya tadi. Nah, nanti judul kedua yang tanda menjawab, yang tanda tanya tadi menjadi seri kedua. Mungkin nanti menjadi tanda tanya lagi seri ketiga. Nah, terbayang oleh saya, kalau yang seri 1, andai kata belum dapat pasar atau viral yang luar biasa, mungkin nanti di seri kedua atau ketiga. Nah, ketika seri ketiga itu booming, artinya Pak Nur Hamdi, pengalaman di seri 1 akan menyempurnakan pengalaman di seri 2, akan menyempurnakan di pengalaman seri ketiga. Nah, seperti halnya saya tadi analoginya, saya Budin melihat saya penerbit atau literasi tadi, saya perlu waktu lebih 25 tahun Budin untuk Budin melihat saya seorang penerbit atau pegiat literasi. Perlu waktu 25 tahun saya mulai mendampingi, memotivasi penulis ke-1, penulis kedua, sampai akhirnya ribuan penulis yang sudah kita terbitkan. Nah, alhamdulillah kita sudah 2.000 judul lebih yang kita terbitkan. Artinya hal itu mungkin pengalaman tahun kesekian, judul yang kesekian, tahun ini pernah kita ini. Tahun kesekian pernah kita ini. Jadi menyempurnakan sesuatu itu kait-mengkait, dan saya pikir tanda petiknya adalah jam terbang. Itu nggak bisa dibohongin dan nggak bisa dipungkiri. Nah, saya menegaskan mungkin barangkali Pak Nur Hamdi, Munakahat itu betul-betul branding Bapak. Jadi saya ingin mengatakan, my branding itu apa? Branding saya itu apa? Nah, mungkin tadi Bu Lulu juga bagus ketika Bu Lulu hari ini mengangkat memori. Saya mengatakan spirit of memory. Nah, bagaimana tulisan Bu Lulu ini nanti Bu Lulu, satu memang yang anak-anak tadi monggo Bu dimotivasi di sekolah. Tapi kalau nanti suatu saat Bu Budin kita bisa membuat satu roadshow, banyak Bu Lulu orang-orang yang bersedih atau mengalami titik nolnya ketika dalam kehidupan dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan. Kalau ini ibu dengan putrinya. Nah, bagaimana ibu bisa memotivasi? Branding ibu mungkin lebih ke spirit of memory. Saya menyebutnya spirit of memory. Coba ibu, keluarga-keluarga yang mengalami memori-memori yang sebenarnya bisa dibuat spirit, tapi menjadi tenggelam itu banyak. Mungkin pasangan masih muda ditinggal
istrinya atau suaminya meninggal atau ditinggal orang tuanya meninggal atau ini, itu memori yang negatif itu banyak. Nah, melalui Ibu, barangkali Ibu bisa spesialisasi ini. Iya, iya. Ibu mengangkat pengalaman hidup Ibu yang ketika ditinggal oleh anak, kemudian Ibu bisa bangkit dan spirit ini bisa dikembangkan dan nanti akan dibaca oleh banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian titik nol atau negatif itu dengan membaca seri Spirit of Memory yang dari Ibu Lulu ini luar biasa nanti dampaknya. Barangkali itu Budin kita mengajak teman-teman yang sudah menulis untuk membangun my branding-nya, siapa sayanya. Kalau tadi saya menyontohkan saya ada keahlian di bidang bangunan, saya arsitek enggak. Ini saya penerbit yang bisa saya lakukan hal kecil ya itu saja. Nah, ketika saya merasa teman-teman membutuhkan untuk difasilitasi diwadahi penerbit dengan pengalaman 25 tahun lebih yang saya jalanin, ayo, enggak ada masalah, insya Allah kita bisa menerbitkannya. Terus ketika dunia lari ke digital, saya santai saja, Budin. Saya berkeyakinan bahwa ketika Iqra ya baca. Terus Sayyidina Ali ikatlah ilmu dengan menulis. Ketika saya yakini itu, saya membaca lagi. Ternyata imajinasi tertinggi itu di teks. Video itu lebih rendah. Karena orang ketika melihat video, dia akan dibatasi oleh ruang dan warna. Kalau di video itu warna mobil ditampilkan selalu merah dan kuning, maka image yang terjadi merah dan kuning. Nah, beda dengan teks, kita tidak ada ini, kita membayang itu. Akhirnya dari situ saya berpikir kompromi, saya berpikir kolaborasi, saya berpikir sinergi. Loh, video yang mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Abdurrahman tadi, video-video itu nanti dilengkan ke novel atau ke cerpen dalam bentuk barcode, kan sudah selesai itu. Nah, dalam konteks itu malah justru anak-anak yang di sekolah, anak-anak yang suka video itu kita tarik videonya ke arah Ceris untuk memperkaya Ceris, itu luar biasa, saya pikir ke sana. Dan di situ kita juga menghentikan atau mengurangi anak-anak menonton video yang kurang kita tuntun. Kalau di Ceris nanti juga tersedia video yang banyak dilengkan ke ceritanya, saya berpikir anak-anak waktunya akan banyak membaca Ceris dan banyak melihat video-video yang bermartabat di sana, yang beradab. Saya mengatakan demikian. Nah, barangkali itu Budin, monggo, apakah nanti judul itu kita memerlukan satu tema, karena kalau sudah tadi Budin sampaikan amazing writing tadi, ternyata kalau sudah menulis 27, sudah 96, terus yang Pak Nurhandin 6 menjadi 120, itu saya menyebutnya amazing writing-nya sudah ada. Nah, ketika amazing writing sudah ada, perlu adanya wadah, menurut saya perlu branding siapa saya. Jadi brandingnya Bu Lulu ya Spirit of Memory. Bagaimana Bu Lulu ini nanti bisa menyampaikan ke khalayak bahwa sebenarnya itu kan di balik kejadian selalu ada hikmah luar biasa yang saat itu kita belum mampu menangkapnya. Nah, Spirit of Memory ini barangkali Bu Lulu bisa kembangkan. Ini saran saja Ibu, nanti Ibu bisa mengkristalisasi sendiri apa yang terbaik. Nah, demikian juga Bu Muzaizana mungkin merayu Sang Koklik itu sebagai brandingnya, Pak Nurhandi Munakahat, dan novel. Saya mungkin mohon dikoreksi Budin, saya menyebutnya novelnya Pak Nurhandi, artinya itu satu tingkat di atas cerpen kan Ibu? Iya. Nah, saya pikir lebih baik Budin 4 orang bergerak daripada kita mengharap 100 orang tapi tidak ada kenyataan, dan 4 ini barangkali Budin bisa istilahnya di cloning Bu ya. Cloning berarti yang bagian utara siapa, bagian selatan, bagian tengah, bagian barat kan sudah ada Ibu. Sudah ada ya.
tinggal beliau-beliau ini kita dukung, kita temani, kita carikan ruang untuk menyampaikan kabar-kabar baik ini, karena merayu sang kholik itu kabar baik, yang tadi kertas putih atau surprise juga kabar baik, terus spirit of memory juga kabar baik. Saya yakin Budin, langkah demi langkah kita sudah jauh, kita sudah menghasilkan. Pak Kasih juga sangat mendukung, baik Kasih Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Monggo kita meletakkan dasar dari Surabaya untuk menjadi sentrum Ceris dalam rangka membangun peradaban Islam ini. Terima kasih Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.